Oke teman-teman, kali ini kita mau coba lihat mesin Tiger langkah 70 piston piro Pak? 68. Piston 68 yang menurut kita salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Di sini banyak kerusakan. Satu, ini buringnya ambles. Ini sudah dibersihkan karena tadi ada hitam gosong-gosong di area bau cuduk, sudah dibersihkan. Dan contoh buktinya ini, hasil pembakaran tembus ke bau cuduk, akhirnya terjadi kebocoran kompresi dan motornya juga keluar asap. Ini langkah 70. Tapi ya percuma langkah 70 kalau kacau kayak gini ya. Mau diharapkan apanya? Oke, karena ini mesin Tiger yang terkenal magnetnya susah untuk dibuka. Ini headnya kita rapikan lagi. Karena budget minim ya, kita cuma bisa benahin di sektor head klep 34. Kita rapikan ulang setting sama bos klep non sudut menggunakan klep Jaguar. Ini maksud saya yang kemarin kalau pakai stroke up tidak tepat. Pak, puter Pak, skru Pak. Akan terjadi geol pada as, bearing juga gerak. Ini bearingnya gerak teman-teman. Dari situ bagaimana kita berharap mesin motor berputaran RPM tinggi kalau ada kekacauan? Pasti motornya dominan di putaran bawah. Nah, otomatis dengan putaran bawah itu kita kasih final gear yang ringan tidak bisa teriak motornya. Kalau kita kasih final gear berat, motornya kurang kuat, otomatis disolusi dengan perklep yang sangat berat. Ini sering diaplikasikan teman-teman seperti ini. Ini menurut saya salah, menurut saya tapi. Nah ini ringnya diganti, yang besar ini didobel dan yang satu pakai koin 10.000 rupiah. Nah, masalahnya kita mau buatkan tidak punya koin 1.000 rupiah, adanya 2.000 uang kertas. Nah, ini salah satu kekonyolan dalam pengaplikasian mesin, tapi lagi-lagi itu konyol menurut kita. Dan ini bagian dalam juga diperkeras karena memaksimalkan putaran bawah. Otomatis nanti ketemu final gear yang sangat berat. Mungkin biasanya sampai ketemu drop gear 23. Itu karena konstruksi yang seperti ini. Mungkin karena kita juga belum mengaplikasikan drop gear 23, pengubahan pickup, timing pengapian, kita masih menggunakan standar semua. Kalau sudah bearingnya ini geol, lari ke kanan ke kiri, otomatis crankcase juga hancur mina. Tadi gigi penghantar ini juga hancur geol gini, otomatis efeknya banyak kehancuran kawan. Tapi ini menurut kita.
Jadi sia-sia langkah yang tinggi tapi dengan pengaplikasian yang tidak tepat. Mending belajar dulu langkah pendek tapi maksimal daripada langkah tinggi penuh kekacauan. Kamu Pak? Oke. Terus mesin ini kan punya adik-adik pramuka. Jadi kita memaksimalkan apa yang ada. Kita mau belah mesin ganti kruk as, dia nggak punya uang, akhirnya ya kita benahin seadanya. Besok kita kepras bloknya ini diratakan. Kenapa blok ini bisa bergeser atau ambles? Karena pemburingannya tidak tepat. Jadi pemasangan buring pertama kali itu kalau dipres atau dikasih oli atau setempet, dia akan mengganjal di nut buring sehingga tidak bisa turun total. Ketika kena panas, ada udara yang tersimpan di dalam nut itu, dia akan keluar, otomatis buringnya akan turun. Besok dikepras lagi, turun lagi sampai benar-benar keras. Jadi perubahan buring itu sebenarnya harus dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Terus gejala seperti ini, jangan salahkan tukang kolter atau merek piston. Ini sebenarnya kekacauan karena stroke up, gosong di beberapa bagian. Dan tidak bisa serata kalau kita menggunakan langkah standar. Lalu di bagian piston, ini piston tidak diganti, masih menggunakan aslinya, cuma kita turunkan kompresinya. Kalau stroke up tinggi-tinggi biasanya itu gesekan ini tidak merata, ini sudah digosok tadi, dirapikan. Dan pen piston juga ada gejala seperti mau ceket, seperti binget-binget di bagian ini. Kalau pakai setrukan pabrik, insya Allah aman sentosa. Tapi itu menurut saya. Nanti kalau sudah dipasangi tidak akan bisa seenak yang kemarin kita pakai kruk as pabrikan. Karena otomatis motor ini tidak bisa bermain di putaran RPM yang tinggi. Dia hanya dominan di putaran bawah. Kira-kira itu RPM sekitar 7.500 sampai 7.000. Kalau bisa 8.000 itu ketika di player tanpa beban atau tanpa penumpang. Tapi ketika ada penumpangnya atau dibuat jalan, motor hanya bermain di RPM 7.000 6.500. Makanya menurut saya belum tentu stroke tinggi adalah opsi terbaik. Jadi untuk motor ini menggunakan per klep yang terlalu keras, otomatis banyak kerusakan yang ditimbulkan. Salah satunya kampret, pasti usianya sebentar. Temlar, harus ada penggantian. Oke teman-teman, jadi mesin ini tetap kita pasang apa adanya dengan alasan, nah ini sebagai teknisinya, kenapa konsep seperti ini tetap dipasang Pak? Biaya. Lagi-lagi biaya dan keadaan. Kalau kita menuruti pasar ya permintaan pasar apa ya itu yang kita harus kerjakan, walaupun itu menurut kita salah. Karena ya tidak semua orang itu bisa benerin motor sesempurna yang bengkel mau kerjakan. Tapi ya karena kadang keadaan membuat kita memasang apa adanya. Basic mesin ini Tiger standar, bodinya juga Tiger. Masih banyak mesin yang harus kita kerjakan. Sekian dulu untuk video kali ini.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ocehan kita menjadi satu referensi yang berguna bagi teman-teman yang mencintai dunia otomotif. Oke, Lur. Oke.